Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk percobaan kedua, di sini uji kualitatif kolesterol dan lipid. Silahkan teman-teman memahami videonya berikut. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan analisis kualitatif lipid. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah minyak kelapa, kemudian minyak krengseng, kemudian ada gliserol sebagai pembanding, dan minyak biji bunga matahari. Pertama, analisis kualitatif lipid yang akan kalian simak dan perhatikan langkah serta cara kerja pada video pembelajaran ini adalah dengan metode uji akrolena. Prinsipnya, uji akrolena adalah suatu uji untuk menentukan adanya gliserol pada sampel minyak yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Metode ini akan berdasarkan pada terjadinya reaksi hidrolisis lemak atau minyak dengan senyawa KHSO4 yang ditambahkan pada larutan uji, sehingga akan menghasilkan suatu asam lemak dan gliserol. Gliserol yang terbentuk selanjutnya akan mengalami oksidasi akrolen. Pada uji akrolen ini akan kita lakukan juga dengan pemanasan. Tujuannya adalah agar terjadi reaksi hidrasi menjadi bentuk aldehid tidak jenuh atau dikenal dengan akrolen. Kalian dapat mengetahui ada tidaknya kandungan akrolen pada larutan sampel uji kalian adalah dengan bau yang dihasilkan. Apakah sampel itu berbau tengik atau berbau lemak yang terbakar, atau tidak berbau tengik sama sekali, dan akan muncul asap putih yang terlihat samar. Silahkan kalian simak video pembelajaran bagaimana langkah-langkah melakukan uji akrolena dan tujuan penambahan masing-masing senyawa dalam video pembelajaran ini. Selanjutnya, kita akan melakukan uji analisis kualitatif lipid. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah minyak matahari, kemudian gliserin, ini adalah pembandingnya, kemudian minyak krengseng, kemudian menggunakan minyak kelapa, dan menggunakan KOH. KOH SO4 ini digunakan untuk analisis kualitatif lipid dengan metode akrolen. Kemudian, pertama-tama yang harus disiapkan, menyiapkan 1 mili minyak krengseng, minyak biji bunga matahari, dan gliseril 1 mili masing-masingnya. Kemudian nanti kita tambahkan 0,5 gram KHSO4 atau yang disebut kalium hidroksen sulfat. Kita ambil 1 mili. Pada uji akrolen ini nanti kita mengambil masing-masing sampel. Yang dimaksud sampel itu adalah minyak matahari, kemudian minyak krengseng, minyak kelapa, diambil 1 mili, kemudian tidak langsung dimasukkan ke dalam tabung reaksi, namun gunakan mortir, karena nanti kita akan menyampurkan kalium hidrogen sulfat dengan masing-masing minyak untuk sampel uji kita. Jadi 1 mili kita masukkan ke dalam mortir, kemudian tambahkan 0,5 KHSO4 kalium hidrogen sulfat atau yang disingkat KHSO4, kita tambahkan 0,5 ke dalam mortir. Kenapa kita harus campurkan ke dalam mortir? Karena untuk KHSO4 sendiri berbentuk seperti kristal, sehingga untuk menghomogenkan kita perlu bantuan mortir untuk menghomogenkan kedua campuran. Haluskan hingga homogen. Setelah masing-masing sampel ditambahkan dengan KHSO4, dihaluskan di dalam mortir agar homogen, masing-masing sampel ini kemudian dipanaskan di atas api Bunsen. Kemudian setelah dipanaskan,
nanti dicium baunya. Apabila pada masing-masing sampel itu berbau tengik dan ada sampel yang semakin tengik baunya, maka dalam sampel tersebut mengandung adanya akrolen. Akrolen tersebut yang menunjukkan adanya kandungan aldehid yang tidak jenuh. Video pembelajaran selanjutnya, kalian akan memahami analisis kualitatif lipid dengan metode uji ketidakjenuhan. Pada uji ketidakjenuhan ini akan mengetahui sifat ketidakjenuhan suatu minyak atau lemak yang digunakan pada sampel percobaan ini. Kita nanti akan dapat mengetahui apakah asam lemak pembentuk minyak atau lemak tersebut memiliki ikatan rangkap atau tidak memiliki ikatan rangkap. Jika asam lemak tidak memiliki ikatan rangkap, disebut sebagai asam lemak jenuh. Sedangkan struktur asam lemak terdapat ikatan rangkap, maka disebut sebagai asam lemak tak jenuh. Asam lemak yang tidak jenuh memiliki ikatan rangkap akan dapat menghilangkan larutan brom karena dapat bereaksi adisi dengan brom. Nah, larutan brom ini yang akan kita gunakan pada percobaan ini untuk mengetahui apakah minyak atau lemak yang digunakan pada percobaan ini merupakan asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh. Uji analisis kualitatif lipid dengan metode akrolen, kemudian dilanjutkan dengan uji kandungan lipid kualitatif dengan uji ketidakjenuhan. Pada masing-masing minyak, ada minyak kelapa, kemudian biji bunga matahari, ada gliseril sebagai pembanding lemak, nanti ditambahkan dengan larutan brom namanya. Nah, larutan brom ini yang akan nanti digunakan sebagai pereaksi. Semakin banyak larutan brom yang dibutuhkan atau diteteskan pada masing-masing sampel, nanti akan menunjukkan aldehid yang tak jenuh. Semakin sedikit brom yang dibutuhkan untuk merubah warnanya menjadi merah, artinya pada sampel minyak tersebut ada kandungan aldehid yang jenuh. Semakin sedikit brom yang dibutuhkan untuk menjadi merah, artinya kandungan sampel ini mengandung aldehid atau asam lemak yang jenuh, seperti itu. Nah, pada masing-masing sampel kita tambahkan dengan larutan brom. Ini belum menjadi merah, maka dibutuhkan lagi tambahan tetesan brom. Kemudian untuk melihat perubahan warnanya bisa kita untuk gliseril sendiri membutuhkan 5-6 tetes larutan brom hingga dia dapat berubah menjadi merah. Ini pun baru menjadi merah berwarna pink. Kemudian dilanjutkan dengan biji bunga matahari. Ini juga untuk melihat adanya kandungan aldehid atau asam lemak jenuh atau tidak jenuh, kita tambahkan larutan brom. Kemudian kita lihat apakah menjadi merah. Nah, ini hanya dibutuhkan 3 tetes pada sampel minyak biji bunga matahari untuk merubah sampel ini menjadi merah, yang artinya ada kandungan aldehid yang jenuh. Pada masing-masing sampel nanti sama langkahnya, ditambahkan dengan larutan brom. Kemudian semakin sedikit larutan brom yang dibutuhkan untuk merubah sampel ini menjadi merah, artinya sampel atau minyak ini mengandung aldehid yang jenuh. Coba kita tambahkan. Ini hanya 2 tetes pada minyak kerengseng
untuk membentuk aldehid yang jenuh. Berarti kan semakin banyak atau semakin banyak brom yang dibutuhkan untuk merubah warnanya, itu menjadikan sampel ini mengandung aldehid yang tidak jenuh. Ini tadi 3 tetes saya tambahkan pada minyak kelapa. Nah, ini sama seperti dengan pada sampel biji bunga matahari, juga sama hanya membutuhkan 3 tetes brom untuk merubah dia menjadi berwarna merah. Ini tadi dibutuhkan 4 tetes untuk pada lemak ini untuk melihat perubahan warnanya menjadi merah seperti itu. Analisis selanjutnya adalah uji kualitatif lipid dengan metode uji penyabunan. Silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini dan bagaimana cara menginterpretasikan hasil uji kualitatif lipid dengan metode penyabunan. Kemudian dilanjutkan uji analisis kualitatif lipid dengan metode uji penyabunan. Yang dibutuhkan di sini sebenarnya masing-masing minyak dibutuhkan 5 mili. Jadi nanti menggunakan minyak biji bunga matahari, kemudian minyak krengseng, masing-masing minyak 5 mili. Kemudian menggunakan KOH. KOH di sini digunakan sebagai emulgator yang nanti digunakan untuk melihat apakah terjadi reaksi penyabunan atau tidak, terbentuk buih atau tidak setelah ditambahkan KOH, kemudian dipanaskan dengan api bunsen. Nah, ini ya 5 mili sampel minyaknya, minyak biji bunga matahari. Kemudian ditambahkan 10 mili KOH alkoholis 5,6% ditambahkan. Kemudian campurkan. Untuk mempercepat reaksi hidrolisis ini, setelah ditambahkan dengan KOH, sampel minyak tadi kemudian dipanaskan dan diaduk hingga homogen. Setelah kalian mengamati dan memperhatikan langkah-langkah uji penyabunan untuk mengetahui kandungan lipida pada sampel yang kita gunakan pada praktikum kali ini secara kualitatif. Jadi pada video pembelajaran itu dapat kalian lihat apabila terdapat buih pada sampel minyak atau lemak yang digunakan pada praktikum ini akan menunjukkan bahwa KOH yang digunakan pada penambahan minyak atau lemak yang digunakan pada praktikum ini akan membentuk suatu reaksi hidrolisis. Artinya, penambahan KOH mampu menghidrolisis lemak sehingga terbentuk sabun atau busa yang disebut sebagai reaksi saponifikasi. Dan perlu kalian ingat bahwa KOH merupakan suatu basa. Basa tersebut ditambahkan dalam minyak krengseng, minyak biji bunga matahari, dan lemak yang dimana pada praktikum kali ini digunakan margarin yang sudah dilelehkan. Dengan penambahan KOH tersebut, ternyata mampu menghidrolisis lemak atau minyak yang digunakan pada sampel kali ini. Kesimpulan dari video pembelajaran yang telah kami paparkan dan sampaikan terkait analisis kualitatif lipid adalah yang pertama, hasil pada uji akrolen menunjukkan bahwa seluruh sampel menghasilkan bau yang tengik, baik itu pada minyak ataupun pada lemak yang digunakan pada praktikum ini menggunakan margarin. Dan bau tengik yang paling menyengat dari hasil percobaan yang kita lakukan itu didapatkan dari minyak krengseng. Artinya minyak krengseng tersebut merupakan aldehid yang tidak jenuh. Kesimpulan yang kedua, hasil pada uji ketidakjenuhan menunjukkan bahwa minyak biji bunga matahari merupakan minyak yang paling banyak membutuhkan tetesan brom untuk dapat merubah warna larutannya menjadi warna yang kemerahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa minyak
biji bunga matahari merupakan suatu jenis minyak yang tersusun dari banyak ikatan rangkap atau struktur dari minyak biji bunga matahari terdiri dari beberapa ikatan rangkap, sehingga minyak tersebut dapat dikategorikan pada asam lemak yang tidak jenuh. Dan kesimpulan yang terakhir, hasil analisis kualitatif lipid dengan uji penyabunan terbentuk busa atau sabun pada seluruh sampel uji yang kita lakukan. Hal itu menunjukkan terjadinya reaksi saponifikasi yang terjadi karena penambahan senyawa basa yaitu KOH. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kalian terkait uji kualitatif lipid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Alma Ata Yogyakarta.